Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bitaufiqihi tatimmus shalihat wa bi ni'matihi tamta'ul kainat, wassalatu wassalam ala man dzikrihi tanzilur rahmat sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ulil faldi wal barakat. Qala Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad fi kitabih An-Nasaih Diniyah rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrari fid daraini amin. Mabhathus shaum fi bayani fadli syahri Ramadan ila an qala wa qad warada anna abwabas samai wa abwabal jannah tuftahu kulluha fi Ramadan wa tughlaqu abwabun niran. Dan ada di dalam hadis bahwasanya pintu-pintu langit dan pintu-pintu surga itu dibuka seluruhnya pada bulan Ramadan. Ya, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semuanya yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah berbicara tentang wahyu dan ucapan Nabi, itu adalah sesuatu yang pasti. Jadi bahwasanya pintu-pintu langit dan pintu-pintu surga itu dibuka pada bulan Ramadan. Nah, maka dari itu dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala akan katakan bahwasanya pada surga, ya jannah tazayyani, wahai surga berhiaslah kamu, karena kemungkinan ada seorang hambaku yang soleh dia mau istirahat. Itu artinya apa? Allah Subhanahu wa taala lihat hias, artinya Allah buka itu surga. Demikian juga pintu langit Allah Subhanahu wa taala buka, sehingga ketika orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang menjegal, enggak ada yang membatasi. Wa tughlaqu abwabun niran. Pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala tutup semuanya. Jadi pada saat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk menikmati keindahan bulan Ramadan dengan segala yang Allah Subhanahu wa taala berikan fasilitas-fasilitas yang tidak ada daripada selain bulan Ramadan. Jadi kalau namanya pintu surga udah dibuka, ini kan memudahkan kita untuk masuk. Pintu langit dibuka, memudahkan kita untuk munajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu neraka Allah tutup sehingga kita akan terhalangi daripada neraka. Wa tuqayyadu maradatus syayatin wa yudhabu bihim ilal bihar kay la yufsidu 'alal muslimina siyamahum wa qiyamahum. Demikian syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diikat syaitan-syaitan itu. Dilemparkan mereka itu, para syaitan itu ke laut-laut. Tujuannya apa? Kaila yufsidu 'alal muslimina siyamahum wa qiyamahum, biar kagak ngerusak bagi orang-orang muslim yang sedang berpuasa, yang mereka mau menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Ibadah 5 waktu yang wajib, tarawih, membaca Al-Quran, bersedekah. Jadi sehingga syaitan itu kagak bisa, atau syaitan itu tidak mengganggu mereka, syaitan itu tidak mengacak-ngacak kaum muslimin di dalam puasa mereka. Tuh, subhanallah. Ya, kalau ada orang yang ketika dia di bulan Ramadan masih aja melakukan, ini sama juga orang itu membuka belenggu syaitan. Na'udzubillah, jangan-jangan dia itu syaitannya lagi. A'udzubillah. Nah, makanya disinilah sesuatu yang sangat jaro'ah, sesuatu yang sangat kelewatan
bagi orang itu ketika di bulan Ramadan bermaksiat kepada Allah, ketika di bulan Ramadan dia tinggalkan kewajiban-kewajiban dia pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yunadi munadin kullai lailatin min Ramadan ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Dan setiap bulan Ramadan itu, setiap malamnya itu ada seruan, ada yang memanggil. Apa panggilan itu? Ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang menginginkan, mengharapkan kebaikan, aqbil, ayo bersegeralah, merapatlah. Ini saatnya untuk mengambil kesempatan untuk berbuat kebaikan. Wa ya baghiyasy syarr aqsir, orang-orang yang menginginkan keburukan, maka berhentilah, tinggalkan segala-galanya daripada keburukan. Ya subhanallah. Jadi setiap hari itu ada yang menyeru, ada yang ngumumin, ada yang mengiklanin. Ya memang di sini adalah sesuatu yang gaib. Memang tidak terdengar oleh kita. Oh, kalau terdengar mungkin orang mengira bisa kiamat kali. Atau mungkin orang mengira sesuatu yang tahayul atau semacam yang orang sangka. Tapi disinilah letak keimanan kita. Ketika Nabi SAW sudah memberitakan hal yang seperti ini, benar gak kita termasuk orang yang merapatkan diri untuk berbuat kebaikan? Coba seperti masalah seruan yang ada di pasar-pasar ini. Kalau sekarang nih Allah yahfazna, masalah COVID kan banyak juga seruan-seruan, orang pada kabur begini. Kalau seruan itu berupa seruan imaniyah yang mengajak kepada berbuat baik di dalam bulan Ramadan, fa insyaallah orang semuanya akan bergegas. Walakin ma'adzalik, dengan begitu juga alhamdulillah, sekalipun kita nggak benar tapi kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi SAW, sehingga kita baca dan seruan ini kita ikutin. Naam. Wa warada aidan anna man taqarraba ila Allah fi Ramadan bi fariidatin adalat lahu 70 faridatan fi ghairi. Dan juga ada di dalam hadis bahwasanya siapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia beribadah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan dengan satu kebaikan, dengan satu kewajiban, satu fardu yang dilakukan. Fardu apa? Puasa. Apa fardu itu? Sembahyang 5 waktu. Jadi segala sesuatu yang wajib dia lakukan ketika di bulan Ramadan itu sebanding dengan dia melakukan 70 kali suatu yang diwajibkan. Subhanallah. Jadi lihat itu. Kalau kita melakukan sholat berjamaah zuhur 1 kali, Allah hitung 70 kali. 70 kali itu bisa 2 bulan lebih. Dia melakukan puasa 1 kali, Allah hitungnya 70 kali. Dia melakukan sembahyang subuh 1 kali, Allah hitung pahala 70 kali. Subhanallah. Makanya Nabi SAW katakan dalam hadis, kalau umat saya tahu bagaimana keuntungan yang ada di bulan Ramadan, niscaya dia mau setiap hari itu adalah bulan Ramadan. Coba lihat bagaimana. Ya kayak kita coba. Sekarang kita nih bulan Ramadan, ya insya Allah kebanyakan dari kita dan rata kaum muslimin ketika bulan Ramadan dia sebelum maghrib udah disiapkan oleh keluarganya makanan, disiapkan minuman. Lihat itu. Terus kalau udah bulan Ramadan kagak ada disiapin begitu. Tuh kan kadang orang, aduh kayaknya akan bulan Ramadan ya, udah sebelum maghrib aja udah ada ini. Ya subhanallah. Nah itu dari sisi makanan. Coba kalau dari sisi pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan itu, kalau 70 kali kebaikan yang Allah berikan, ya subhanallah, kita mau setiap hari itu bulan puasa. Kayak orang kerja masalah, ya dia kerja 1 hari kerja digaji 70 kali kerja. Coba mau nggak setiap hari itu menjadi model kayak gitu?
Nah, itu baru kelasnya dunia, apalagi kalau kita berbicara tentang akhirat. Wa man taqarraba fihi binafilatin adalat lahu faridatan yuaddihi fi ghairihi. Dan siapa orang yang mendekatkan diri dengan suatu pekerjaan sunnah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan hitung bagaimana mengerjakan pekerjaan wajib yang dia lakukan di bukan bulan Ramadan. Artinya apa? Artinya bahwasanya ketika seseorang itu melakukan perbuatan yang disunnahkan, satu perbuatan, Allah hitung pahala wajib kayak seperti biasa sekarang. Artinya kita nih melaksanakan sembahyang sunnah 2 rakaat. 2 rakaat yang kita lakukan di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan pahala wajib yang dilakukan di selain bulan Ramadan. Subhanallah. Dia sedekah, dia membaca Al-Quran, dia membantu orang. Jadi semuanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala hitung pahala wajib. Kalau bukan di bulan Ramadan, nggak ada yang dapatkan dia begitu. Naam. Qala fanawafilu Ramadan bimanzilatil faraidi fi ghairihi minasyuhur min haitsus sawab. Maka dari itu sunnah-sunnah yang dia lakukan itu di bulan Ramadan kedudukannya sama dengan kedudukan dia melakukan pekerjaan yang wajib di selain bulan Ramadan. Dari apa? Min haitsus sawab, dari sisi pahalanya. Wa faraiduhu mudha'afatun 'alal faraidi fi ghairihi ila 70 di'fan. Dan yang wajibnya dia lakukan di bulan Ramadan itu sama dengan dia melakukan perbuatan 70 kali lipat di selain di bulan Ramadan. Jadi kalau kita di bulan Ramadan, sembahyang kita Allah hitung itu sama dengan 70 kali di selain bulan Ramadan. 6. Jadi kita satu wajib kita lakukan itu sama dengan 2 bulan yang kita lakukan di Muharram, Safar, masalan di bulan Safar atau Rabiul Awal, Rabiul Tsani, itu sampai nilainya begitu. Wa qala alaihi salatu wassalam, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan dia melakukannya ibadahnya itu karena iman kepada Allah, dia puasa bulan Ramadan, dia salat tarawihnya, dia sedekahnya, dia membaca Al-Qur'annya, itu karena iman kepada Allah, wahtisaban, dan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya orang itu akan diampuni baginya dari dosa-dosa yang telah dilakukan kemarin-kemarin. Allah, begitu indahnya bulan Ramadan, sehingga gampang banget kita masuk bulan Ramadan, Allah kasih pahala yang berlipat-lipat, dosa juga terhapuskan. Tapi ingat, di sini Nabi katakan dia puasanya karena iman dan ihtisab. Qultu wal imanu huwa at-tasdiqu biwa'dillah. Al-Habib Allah katakan makna iman di dalam hadis ini itu adalah bahwasanya dia percaya dengan janji Allah. Apa janji Allah? Janji Allah pahala yang besar, surga yang Allah akan berikan, dan juga ganjaran yang kagak ada yang tahu nilainya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ihtisab huwa al-ikhlasu lillah. Jadi puasanya juga bukan hanya dia karena dia tahu, dia percaya dengan janji Allah, tapi juga ikhlas pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena bukan keinginan-keinginan yang lain, semata-mata dia berpuasa itu karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah begini, insya Allah keluar orang itu dari madrasah Ramadaniyah,
bersih sudah daripada dosa, dan numpuk insya Allah redha dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa insya Allah mudah-mudahan kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa puasa yang kita lakukan ini karena kita iman kepada Allah dan karena kita ihtisab, redha dan ikhlas melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa insya Allah mudah-mudahan dengan begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik bagi kita di dalam kehidupan kita, yang insya Allah nanti di akhirat akan senang kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.